Di video kali ini kita akan bahas tentang elastisitas yang terdapat di KD 3.2 Fisika kelas 11 di semester ganjil. Nah, di sini yang pertama kita masukkan dulu nama lengkap. Kalau sudah, kita klik next. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita bahas yaitu yang pertama, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil dan pemanfaatannya. Indikator yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah setelah proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, dan melakukan pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, memahami hubungan antara tegangan dan regangan, serta menganalisis hubungan antara tegangan dan regangan. Nah, sebelumnya kita mulai dengan dua buah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah fungsi shock breaker di kendaraan kita? Nah, tentunya kalian memiliki kendaraan yang ada bagian shock breakernya. Kira-kira apa sih fungsinya? Kemudian yang kedua, jika kita menarik karet gelang dengan sekuat tenaga, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, di sini materi yang pertama adalah mengenai tegangan. Tegangan di sini merupakan besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu, di mana tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang dengan satuan tegangan Newton per meter kuadrat, satuan gaya Newton, dan satuan luas penampang dalam meter kuadrat. Sedangkan regangan merupakan perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Nah, di sini kita dapat persamaan regangan sama dengan perubahan panjang dengan satuan meter dibagi dengan panjang mula-mula dengan satuan meter juga. Selanjutnya mengenai modulus yang. Nah, modulus yang ini merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan, di mana dapat kita cari besar dari modulus yang itu merupakan tegangan dibagi dengan regangan. Atau kalau mau kita uraikan, maka persamaannya menjadi modulus yang itu sama dengan gaya per luas penampang dibagi perubahan panjang per panjang mula-mula. Atau dapat kita sederhanakan menjadi modulus yang sama dengan gaya dikali panjang mula-mula dibagi luas penampang dikali perubahan panjang. Nah, berikut adalah gambar dari grafik tegangan terhadap regangan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, daerah dari O sampai B itu merupakan daerah elastis, di mana jika benda kita berikan gaya, lalu gaya itu kita hilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk yang semula. Sedangkan daerah B sampai E merupakan daerah plastis, di mana jika kita berikan gaya, lalu gaya kita hilangkan, maka benda tidak kembali lagi ke bentuk semula. Kalau kita perhatikan, daerah O sampai A ini merupakan daerah di mana berlakunya hukum Hooke. Nah, nanti hukum Hooke akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian, titik D ini merupakan tegangan maksimum yang dapat diterima oleh benda tersebut. Dan titik E merupakan titik patah. Nah, jadi itu tentang materi kali ini. Sekarang kita coba latihan soalnya ya. Nah, di sini ada dua buah kawat, yaitu kawat X dan kawat Y dengan nilai modulus yang kawat X 5 kali kawat Y, di mana ukuran kawat X dan kawat Y itu adalah sama. Nah, ketika digantungi beban, kawat Y mengalami pertambahan panjang 3 kali lebih panjang dari kawat X. Sekarang, coba kalian cari berapa perbandingan massa yang menggantung di kawat X dan kawat Y. Silahkan kalian tarik dan letakkan jawabannya sesuai dengan posisinya. Soal kedua yaitu, tulang paha dobleh memiliki diameter 3 cm dengan tegangan maksimum 280 MPa. Dobleh terjatuh dan tulang pahanya retak ketika mengikuti balap liar. Nah, bagi kalian, Bapak harapkan kalian jangan mengikuti balap liar karena ini sangat berbahaya bagi diri kalian maupun orang lain. Yang harus kalian hitung di sini adalah berapa gaya benturan minimum yang dialami dobleh ketika terjatuh tersebut. Nah, di sini yang harus kalian hitung itu adalah gaya minimum itu akan lebih dari berapa. Silahkan dipilih jawabannya.
Soal selanjutnya, terdapat 4 buah kawat K, L, M, dan N dengan panjang awal masing-masing 15 mm, 25 mm, 35 mm, dan 45 mm diberikan gaya yang besarnya sama, sehingga panjang akhir dari masing-masing kawat tersebut adalah 24 mm, 32,5 mm, 23,8 mm, dan 27 mm. Nah, di sini silahkan kalian urutkan posisinya, dimulai dari kawat yang paling mudah diregangkan. Nah, kalau sudah, jangan lupa hasilnya kalian screenshot. Nah, di sini kalau kalian sudah melampaui KKM, maka kalian berhak menuju materi selanjutnya. Oke, jadi seperti itu materi tentang elastisitas. Semoga berguna dan selamat belajar.